Karena itu adalah bukti remaja, di mana sekarang ini saya bingung untuk bicara dengan mereka. Apa yang harus saya berikan contoh pada mereka? Nah, itulah sejak konstitusi diacak-acak, dipaksakan untuk menjadikan seorang anak yang belum cukup umur menjadi wapres dengan merubah angka-angka itu, dan itu terjadi sebuah pembiaran dan kita semuanya mengamini saat itu, diam semuanya, termasuk saya tentunya. Kita jujur aja deh, kita terhipnotis saat itu. Lah kok yang menang baik gitu loh kan. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Siapa yang menjadikan dia? Ini Golkar. Waktu itu kan ketuanya Bapak Erlangga yang kena kasus korupsi, ya kan? Ya sudahlah, dipegang kepalanya, ayo bantu nggak kan gitu. Ini kita itu udah tolol gitu loh. Nah sampai sekarang kasusnya Pak Erlangga juga ayam-ayam aja nggak diurus kan? Itulah ongkosnya. Oke, jadi yang saya lihat di sini adalah sebuah kebohongan yang dibiarkan akhirnya menjadi sebuah pembodohan kepada generasi-generasi muda. Belum lagi contoh ijazah palsu. Anak-anak sekarang jadi ketawa-ketawa. Ngapain kita sibuk-sibuk sekolah? Ijazah palsu aja jadi presiden. Contoh apa lagi yang akan saya berikan kepada mereka? Kalau saya tidak bertemu langsung dengan mereka, mungkin saya masih bisa menghindar. Kalau di sini saya enak ngomong. Coba kalau di depan anak-anakku yang di jalanan saya, ibu kita diajarin begini, ikut kejar pakai ngapain juga? Coba hal-hal yang seperti inilah yang saya hadapi setiap hari, dan itu secara nasional. Mau di Kalimantan, mau di Madura, mau dimanapun juga sama pertanyaannya. Kok bisa? Nah akhirnya mereka belajar menjadi tidak jujur. Dosa siapa ini semua? Jokowi. Dosa kita. Dosa kita. Kita dosa karena kita diem Pak waktu itu. Kalau kita tapi sendiri. Ya, jadi sekarang tuh begitu. Ya, tapi memang ini kita harus introspeksi bahwa kita juga salah. Kita akui, dan mari kita membetulkan kesalahan ini sebelum kita terlambat, sebelum kita menjadi sesuatu yang tidak berguna untuk bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ya, sekarang kita kembali urutan kacang ya, yang di depan ini kita selesaikan dulu. Ada Pak Suripto, tokoh yang malang melintang di dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mengajukan pertanyaan dan silahkan dijawab bersama. Kalau setuju, yaitu kenapa masih mengharapkan DPR untuk merespon surat ini? Mantap, itu bagus. Mantap. Kita sudah tahu DPR itu zaman orde lama sampai orde baru sampai reformasi brengsek semua. Iya. Jadi jangan harapkan DPR melakukan inisiatif untuk perubahan, untuk mengambil tindakan-tindakan yang seperti bentuk pemakzulan wakil ketua DPR, wakil ketua presiden. Jadi oleh karena itu saya usulkan agar supaya ini kita berkumpul adalah tekad kita bersama seperti tadi Pak Selamat Supriyanto katakan, yaitu proklamasi Juli 2, proklamasi untuk melakukan perubahan. Proklamasi kenapa? Karena sejak reformasi 7 presiden tetap status quo. Dan yang ke-8 saya nggak tahu, tetap status quo. Jadi inilah yang tantangan buat kita lebih besar. Kalau kita berani merombak ini semua, berani kita melakukan perubahan.
Maka harapan saya untuk diselamatkan, terutama generasi yang akan datang, bisa lebih aman dan lebih sejahtera dan mempunyai identitas dan integritas yang bisa kita andalkan. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dikasih masuk itu saya boleh bantu jawab ya. Apakah kita berhadap dengan DPR? Tidak. Forum ini adalah peringatan untuk DPR. Kalau dalam Hindu sudah dijawab, kita akan bergerak terus. Berikutnya coba kita sedikit beralih ke agak teknis ya. Ini ada pakar hukum tata negara katanya. Bung Refli Harun. Yang katanya itu kurang ajar ini. Ini ijazah asli UGM. Ketua BEM juga. Bukan silva agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan sekalian, ini agak teknis sedikit. Sebenarnya ada dua pintu untuk menggantikan Gibran yang kita lupa. Pintu pertama itu pemberhentian, itulah impeachment namanya. Tapi pintu kedua, dengan sukarela dia bisa mengundurkan diri at any time. Ya kan mengundurkan diri itu kan bisa dipaksa. Kan judulnya itu mengundurkan diri itu by constitution, tetapi mekanismenya kemudian apakah kemudian demo di depan MPR dan lain sebagainya. Karena saya ingin mewadahi apa yang disampaikan tadi bahwa katanya sudah sebuah lobby ya, sudah menyampaikan surat ke MPR, DPD dan lain sebagainya. Nah itu dianggap upaya untuk membuat Gibran mengundurkan diri. Mudah-mudahan begitu. Ya. Kalau kita bicara pintu pemberhentian ya memang harus DPR, mau tidak mau. Jadi kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, ada 3 pintu besar untuk pemberhentian. 1, pelanggaran hukum berat berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, tindak pidana berat lainnya. Yang kedua, perbuatan tercela, dan yang ketiga tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dalam observasi saya, mudah-mudahan saya tidak keliru, Gibran mudah-mudahan memenuhi 6 pintu ini. 6. Jadi kalau tadi Pak Jenderal bilang 3, saya observasi 6. Pertama, kalau benar bahwa putusan MK itu didapatkan dari hasil kolusi, ya kan? Maka bukan tidak mungkin itu pintu untuk pemakzulan juga. Apakah masuk perbuatan tercela ataukah masuk bagian dari konspirasi dan lain sebagainya. Kita tidak bicara lagi mengenai yang namanya pemilu. Pemilu sudah selesai dengan pelantikan presiden dan wakil presiden. Tapi kita bicara pintu impeachment atau pemberhentian. Itu 1. Yang kedua, kalau benar sinyalemen bahwa putra-putri Jokowi menerima uang suap paling tidak 100 miliar kurang dari sebuah kartel bisnis misalnya, maka itu pun masuk pintu untuk perbuatan pelanggaran hukum berat. Kedua ya. Yang ketiga, kalau benar Fufu Fafa itu milik Gibran Raka Buming Raka, dan kemudian yang benar kan bilang Lukas sebenarnya. Tapi Roy Suryo bilang 99,9% benar, maka itu masuk kategori perbuatan tercela. Kenapa perbuatan tercelanya? Dulu dan sekarang. Dulu karena kontennya, sekarang karena sebagai wakil presiden dia tidak pernah mengakui itu. Dia kan mengatakan takon sing duwe ya. Artinya secara eksplisit dia mengatakan bukan punya saya. Tapi kalau bisa dibuktikan sebaliknya, dia sudah melakukan kebohongan publik. Oke, maka itu adalah perbuatan tercela. Itu 3 pintu. Pintu berikutnya adalah syarat presiden itu adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden. Kalau kita bisa melihat bahwa ini orang sesungguhnya tidak mampu, terutama secara rohani, non fisik sifatnya, maka itu pun sebenarnya kita bisa mengatakan dia eligible untuk impeachment. Oke. Berikutnya lagi adalah soal yang terkait dengan 2 terakhir ya, sudah 4 saya sebutkan. Soal ijazah. Ini kata Mas Roy Suryo juga, biar Mas Roy Suryo yang ditangkap ya. Gibran ini tidak pernah menyelesaikan studi SMA. Dia tidak punya ijazah SMA. Apalagi Mas Roy bilang confirm. Kalau memang dia tidak
punya ijazah SMA, maka itu harusnya di-impeach. Karena syarat untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden unfortunately masih minimal SMA. Kalau SMA saja dia tidak punya, maka itu bisa di-impeach. Saya bicara tentang syarat atau prosedur formalnya. Nah, terakhir yang saya ingin share juga adalah ini spekulasi publik yang sudah ada di mana-mana, walaupun sebenarnya kita nggak punya bukti. Nah, banyak isu yang mengatakan demikian, kan? Bahwa yang bersangkutan suka ini juga, suka ngomong-ngomong kan begitu. Nah, itu juga jadi 6 pintu itu menurut saya sangat beralasan untuk memberhentikan Gibran Rakabuming Raka. Selain tadi upaya civil society, kalau seandainya ada yang namanya people power untuk meminta Gibran mundur atau dimundurkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena Bung Refli Harun menyebut Fufu Papa, nah ini ada pakar tak terbantahkan, pakar Fufu Papa, apa nih? Silakan Bung Roy Suryo. Nah, berdiri Bang Roy. Keren cadas. Pakai yang, nah itu mati memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tadi ada yang juga yang sempat bilang, wah Mas Roy main Sultan juga. Mohon maaf bapak-bapak yang terhormat, saya terpaksa bocorkan sedikit. Saya ikut pertemuan dengan jenderal-jenderal purnawirawan dan para laksamana, para marskal ini sudah lama. Banyak pertemuan di Taman Mini, di Balai Sarbini, tanggal 17 April saya juga ikut waktu di Jakarta Utara, bahkan jadi pembicara di sana. Kemudian waktu di Bandung ada dukungan dari Purnawirawan Bandung ketika Pak Tiasno dengan Prof. Pak Sofian ada di Jogja, saya juga ada di Jogja. Jadi saya memang selalu membersamai gerakan dari para bapak-bapak purnawirawan TNI, prajurit purnawirawan TNI yang memang sudah terbukti berjasa bagi Republik ini. Itu yang pertama. Yang kedua, soal Fufu Papa, ya, clear. Dan ini bukan omon-omon, bukan hanya sekedar teknis tentang Fufu Papa itu sudah kita presentasikan berulang kali secara teknis, bukan hanya dengan para termul, ya, bukan hanya para buzzer yang hanya bisa ngomong, nerocos, motong pembicaraan. Sudah ada di kampus di Jogja, ya, kampus di Solo, di Bandung juga dengan ITB, dengan Unpad dan dengan UPI. Ya. Jadi sudah kita clearkan apa temuan saya yang mengatakan 99,9% itu detail soal Fufu Papa. Sudah juga saya presentasikan di depan DPD dan clear, semua sudah melihat. Jadi ini saya berani mempertanggungjawabkan, tidak hanya hablum minanas tapi hablum minallah. Fufu Papa adalah 99,9% itu adalah Gibran. Ya. Nah, yang menarik, surat dari para purnawirawan TNI itu memang sudah menyebut juga soal Fufu Papa. Ya, gitu. Jadi ada 4 cacat yang ada. Cacat mulai dari Mahkamah Konstitusi itu cacat. Saya tambahkan Mas Refli karena ada satu pakar tata negara juga mengatakan ternyata putusan MK itu tidak sempat disidangkan, Mas. Tapi tiba-tiba diputus. Ya. Kemudian setelah keluar, ini ada di undang-undang DPR. DPR itu waktu itu masih reses. Tidak bisa kemudian KPU itu mengeluarkan tanpa mengganti PKPU-nya. Jadi ini cacat. Tidak bisa peraturan KPU itu keluar sebelum disahkan oleh DPR. Dan DPR itu resesnya setelah selesai masa waktu dari penentuan KPU. Jadi itu sebenarnya catat lagi. Nah, kemudian dari surat itu jelas soal Fufu Papa juga disebut. Kemudian soal ketidakmampuan dia dan ketidakkompetenan dia. Kemudian soal korupsi yang ada. Jadi bapak-bapak sekalian, saya tambahkan satu lagi. Kalau memang kemarin dikatakan bahwa itu kan sebulan dia dilantik, tidak, setidaknya ada 2 teman-teman semua. Saya pernah bongkar, tapi waktu itu saya langsung dikriminalisasi, langsung dilaporkan ke Barreskrim, tapi alhamdulillah gak jalan. Fufu Papa itu, Gibran itu berbuat curang pada saat debat capres. Clear banget, dia menggunakan alat bantu berupa headset dan dia dipandu dari orang-orang yang ada di belakang. Curang. Tapi tidak mampu orang-orang itu untuk kemudian memeriksa. Padahal saya sudah bilang, geledah dia.
karena dia menggunakan jaket yang tinggi itu kayak gini. Itu di sininya ada yang namanya wearing earphone itu. Ada clear banget dan itu nampak sekali bagaimana panduan dia. Dan yang paling baru Bapak dan Ibu sekalian, tanggal 4 Juni yang lalu, jadi ini setelah surat itu masuk, dan itu dia sudah menjadi wapres. Dia terciduk dan itu confirm akun Instagram dia resmi Gibran Rakabuming itu memfollow judi online, clear, dan sudah di konfirmasi oleh Setpapres. Setpapres dengan santainya mengatakan bahwa Bapak dan Ibu sekalian sudah unfollow kok. Barusan sudah unfollow. Dan dia tidak hanya satu akun judi online, 3 akun judi online. Jadi ini sangat-sangat fatal menurut saya. Jadi Bapak dan Ibu, kita juga mengatakan, maka dia ini kehilangan etika, jadi dia harus cari-cari etika dia sendiri Bapak dan Ibu. Nah ini dia cari-cari etikanya sendiri. Nah ini pun juga termasuk sedang mencari. Dia sedang mencari kejujuran. Dan saya menggunakan kasus ini sebagai dukungan untuk adik-adik, jangan berhenti. Adik-adik di Banyuwangi pakai spanduk semacam ini ditangkap. Ya, insya Allah kami senior bersama ya adik-adik semuanya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, para senior, insya Allah kita tidak sendirian. Selain bersama adik-adik, selain bersama Purnawirawan, kita maksulkan Gibran Rakabuming Raka dan insya Allah dengan ridho Allah SWT. Terima kasih. Berikutnya saya undang Petrus Celestinus bersama tim advokasi DPD dan kemarin mensomasi. Jadi kalau yang di sini itu menyurati, kemarin pengacara mensomasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebagai advokat, kami mendukung gerakan ini untuk melengsarkan Gibran. Mantap. Saya cerita sedikit, tanggal 10 Oktober 2024 atas nama advokat ini kami sekitar 30 advokat mendatangi MPR meminta supaya tanggal 20 Oktober 2024 Gibran tidak dilantik. Kenapa tidak dilantik? Karena dia berada dalam posisi berhalangan tetap akibat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan putusan MK yang memberi sanksi kepada 9 hakim konstitusi akibat melanggar hukum acara di dalam persidangan perkara 90 itu. Pelanggaran hukum acara terhadap proses perkara 90 itu berakibat putusan hakim konstitusi tidak sah, hakim konstitusi diberi sanksi administratif dan dipidana, dan perkara harus disidangkan kembali. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi hanya 9 hakim konstitusi disanksi administratif berupa pemberhentian Anwar Usman, sedangkan 8 hakim konstitusi lainnya diberi peringatan tertulis dan peringatan lisan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Begitu juga komisioner KPU karena meloloskan Gibran pada saat dia masih berumur 35 tahun atas upaya Bung Tendri dan kawan-kawan dari PDIP. 7 komisioner KPU diberi sanksi oleh DKPP dengan sanksi teguran. Ya, artinya semua pelaku dalam pelanggaran yang membuat putusan hakim konstitusi di MK itu tidak sah sudah dihukum. Kenapa tidak ke Gibran juga sebagai akibat dari putusan itu? Sehingga kami menempatkan Gibran dalam posisi berhalangan tetap. Menurut Undang-Undang Pemilu pasal 427, dia menyatakan begini: MPR berwenang melantik presiden dan wakil presiden terpilih. Dalam hal wakil presiden terpilih berhalangan tetap, maka MPR melantik presiden terpilih, calon presiden terpilih menjadi presiden. Artinya seharusnya tanggal 20 Oktober itu, kalau MPR ini masih punya mata dan telinga dan hati nurani, dia harusnya menyerap aspirasi masyarakat yang mulai muncul sejak proses perkara 90, 91, 92, 93, 94, 95 yang substansinya sama, tapi perkara yang lain itu ditolak
hanya perkara Gibran yang dikabulkan. Dan masyarakat berontak karena itu, termasuk sampai hari ini kita berkumpul. Tetapi kita dibutakan oleh sikap MPR. Mereka abaikan aspirasi masyarakat dan mereka tetap melantik Gibran dalam posisi dia berhalangan tetap yang seharusnya tidak boleh dilantik. Makanya tadi jam 11 tadi kami advokat sepatu miring, advokat trotoar, ya kami ini dicap advokat trotoar karena kami dilayani di trotoar baik di MPR maupun di Lakres tadi. Kami sampaikan somasi kepada Gibran supaya dalam tempo 7 hari sejak hari ini mundur dari kedudukannya sebagai Wapres. Apabila dalam tempo 7 hari tidak mundur, maka koalisi masyarakat kita semua ini akan rame-rame datang ke MPR supaya agenda akan dalam suatu sidang nanti. Syukur-syukur Agustus ini sidang agenda kan didiskualifikasi dari jabatan wakil presiden. Ya, karena dipanggil hukum, saya undang Pak Dwi Cahyo, mantan Hakim Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak sekalian dan awak media, saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan putusan MK itu, terutama itu yang paling penting. Kenapa ini saya perlu sampaikan? Karena kami dari FPP TNI sudah mengkaji putusan MK dari putusan yang dikeluarkan nomor 90 dan putusan MK itu cacat hukum. Karena apa? Di dalam putusan MK di mana harusnya majelis MK mempertimbangkan secara komprehensif seluruh yang berkaitan dengan masalah untuk memecat pamannya si Anwar Usman, ya, sehingga tidak dipecat karena tidak mempertimbangkan secara komprehensif undang-undang yang harusnya menjadi pertimbangan majelis MK. Di dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009, undang-undang kekuasaan kehakiman, kemudian dengan undang-undang MK nomor 7 tahun 2000, salah saya sebutkan. Undang-undang nomor 7 tahun 2020, maaf. Undang-undang nomor 7 tahun 2020, undang-undang MK, semua mengatur bagaimana ketika terjadi penyimpangan terhadap seorang hakim yang ada hubungan semenda terhadap salah satu yang masuk dalam pihak perkara, ya. Nah, harusnya ini sudah diputus, Anwar Usman harusnya diputus dengan pemecatan dan pidana. Kalau ini sudah tidak dipertimbangkan secara komprehensif, kemudian hanya diputus dengan mencopot jabatan, kemudian undang-undang nomor putusan nomor 90 tetap berlanjut, maka ini sudah dapat dikatakan kedudukan Gibran adalah ilegal dan cacat hukum. Sekarang pertanyaannya seperti ini, surat yang kami kirim di DPR sampai hari ini tidak mendapatkan respon. Ada satu pertanyaan, DPR memang tidak mau atau mengabaikan surat kami dari FPP TNI, atau DPR takut berhadapan dengan kami dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini? Ya, kalau memang DPR berani dan perlu penjelasan lebih detail, undang kami. Kami akan berdebat habis-habisan soal putusan MK itu. Dan saya siap untuk berhadapan dengan mereka. Siapapun. Kemudian yang kedua, soal Fufu Papa. Kami sudah rapat dengan Mas Roy pada waktu itu. Saya tanya kepada Mas Roy,
Siap menjadi saksi ketika nanti kita RDP? Siap. Alhamdulillah kalau Mas Roy siap. Karena beliau sudah mengantongi bukti-bukti 99,9% kebenarannya itu. Jadi beliau sudah siap untuk menjadi saksi ahli di RDP nanti. Kemudian yang ketiga adalah masalah soal korupsi yang sudah pernah diungkap oleh Ubaidillah. Ya, itu pun juga sudah kami pelajari. Ya, dari FPP TNI sudah mempelajari apa yang berkas-berkas yang sudah diberikan oleh Ubaidillah. Dan kami pun juga sudah mengundang beliau pada waktu itu. Di situ ada diskusi. Kemudian KPK, ini benar nggak di KPK nih? Untuk membuktikan bahwa ada satu aliran dana, kemudian Ubaidillah disuruh minta bukti ke PPATK. Harusnya bukan Ubaidillah yang meminta itu, KPK yang meminta itu. Untuk mendapatkan aliran dana itu, bukan Ubaidillah yang harus meminta ke sana, tetapi KPK yang harusnya minta ke PPATK. Nah, disitulah yang perlu kita kaji, dan saya sudah sampaikan kepada Ubaidillah pada waktu itu, ada Mas Roy juga. Ayo kita datangi lagi KPK, kita selesaikan masalah ini sampai tuntas. Sekali lagi, saya mohon dukungan terutama dari awak media untuk terus memberitakan tentang pemakzulan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, azamkan. Ya, kebetulan terima kasih kepada para jenderal yang hadir di sini dan para tokoh. Jadi ada dua hal yang tidak bisa dibantah dalam hal ini soal Gibran. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, hanya tambahannya saya perlu sampaikan bahwa di putusan 90 itu tidak pernah Gibran dihadirkan dan diperiksa di Mahkamah Konstitusi. Itu fatal. Dan ya harus itu. Dan yang kedua, PKPU itu sampai detik ini usia syarat presiden dan wakil presiden itu 40. Ingat, Gibran dihadirkan dan dipaksa untuk jadi usia 36. Dan ini bukan cuma mencatat sejarah di dunia, ya. Ini bahaya sekali ini kalau sudah konstitusi begini dianggap tidak ada dan diatur dengan pesanan seenaknya sendiri. Kalau begini, jangan harap negeri kita ini bisa berhasil. Apalagi kelompok-kelompok rakyat di pasal 1 ayat 2 jelas Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa daulat negeri ini ada di tangan rakyat. Di ayat 3-nya, Panglima adalah hukum. Semua sudah ditutup ini oleh kepentingan oligarki dan kepentingan penguasa. Saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bung Marwan Batubara. Ya, terima kasih Mas Lukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal, saya kira kalau bicara pemakzulan, isunya itu adalah isu hukum dan politik. Nah, bicara hukum, sebetulnya deliknya sudah lebih dari cukup. Jadi sudah tadi sebut 6 atau berapa, 1 aja sudah cukup sebetulnya. Jadi karena itu kita tidak terlalu tertarik lah, kita sudah tahu tadi juga barusan disebutkan tentang negara hukum. Jadi sekarang kita bicara masalah politik. Yang sebelum dilantik Gibran itu yang berkuasa adalah bapaknya. Yang dipakai adalah politik kekuasaan. Jadi kalau sudah politik kekuasaan, apa saja diterabas. Nah, sekarang presiden sudah berganti. Mestinya Prabowo itu tidak menggunakan pendekatan politik kekuasaan. Maka kita minta Pak Prabowo itu untuk kembali menegakkan hukum. Terserah itu harus berhadapan dengan Jokowi. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, delik-delik terkait Gibran sebetulnya bisa saja, dan saya yakin Pak Prabowo itu sebelum mencalonkan dengan Gibran belum paham tentang Fufu Fafa, belum paham tentang bahwa dia dihina sebetulnya oleh Fufu Fafa. Jadi karena itu sangat relevan bagi Prabowo untuk
mendukung proses pemakzulan itu. Nah, yang ketiga, poin yang penting adalah bahwa kalau bicara DPR termasuk eksekutif seperti Prabowo, ya kan beliau ini ketua Gerindra. Jadi pendekatan politik itu tetap harus menggunakan dasar-dasar hukum. Karena itu kita mengetuk hati Pak Prabowo yang sudah ada hate speech oleh Gibran, itu justru untuk memulai bagaimana pemakzulan ini bisa terjadi segera. Kemudian yang kedua, kita tuntut partai yang memang bukan koalisi di pemerintah seperti PDIP. Kalau dibilang belum terima surat, sebetulnya bagi DPR, partai-partai itu kalau aspirasi sudah berkembang, sudah sedemikian kuat, tinggi dan besar, tanpa surat pun, ya mereka itu harusnya sudah tanggap untuk segera melakukan proses. Karena itu saya berharap ada Prabowo di depan yang sudah dihina oleh Fufafa, dan itu terjadi setelah Pilpres. Yang kedua ada PDIP, kemudian ada partai yang menjadikan moral sebagai dasarnya seperti PKS misalnya. Ya, jadi karena itu saya berharap hanya beberapa partai saja yang memulai, itu sudah lebih dari cukup untuk nanti masalah hukum yang akan diuji di MK itu bisa selesai dalam waktu singkat. Jadi mari kita pertama meminta Prabowo, mulailah bahwa Anda pemimpin partai pemenang pemilu, Anda tidak lagi menggunakan politik kekuasaan seperti Jokowi. Mulailah proses pemakzulan ini dari partai Anda dan partai-partai yang saya sebut tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi serangan rohani khusus untuk Pak Prabowo, ya, agar terbuka pemikiran politiknya menjadi presiden yang sadar. Oke, kita akan coba ini angkatan 98 nih, yang dulu memperjuangkan reformasi tapi kok justru menghasilkan presiden plonga-plongo dan wakil presiden Lega Gede. Bung Henry, 2 menit. Ya. Annyeonghaseyo. Jadi gini, ada suasana kebatinan yang mirip 98 pada hari-hari ini. Jadi dalam sejarah pergolakan politik di dunia, nyaris tidak ada satupun presiden yang ditimbangkan oleh kekuatan hukum. Yang ada dan yang terjadi adalah kekuatan rakyat. Jadi saya mengajak para purnawirawan pejuang, saya nggak pakai prajurit karena prajurit itu konotasinya juga di bawah perintah. Tapi kalau pejuang itu dia hadir karena nurani. Jadi 98 itu suasananya mirip-mirip hari ini. Wartawan banyak dalam pertemuan-pertemuan, ada budayawan yang nggak menangis di layar kaca kayak Mas Eros, ya kan? Karena ada budayawan dan seniman yang menangis melihat peringatan rakyat hari ini. Jadi ada satu dalil hukum dan ini bekerja tidak di ruang pengadilan atau di ruang konstituante atau di ruang DPR. Dalil hukum itu adalah salus populi suprema lex esto. Kedaulatan tertinggi itu ketika rakyat atau kita semua harus menyelamatkan negeri ini. Maka berdasarkan pengalaman 98, kita ngomong terlalu banyak gak penting. Yang penting itu adalah kapan kita tentukan titiknya, kapan waktunya, berapa banyak yang kita bisa estimasikan. Karena 98 itu tanggal 17 saya atas nama Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia bertemu dengan fraksi Golkar di DPR. Tanggal 18 kami masuk atas nama Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta. Tanggal 18 tuh. Tanggal 21 malam seingat saya, kemudian ada perintah evakuasi, akan terjadi pertarungan antara Kostrad dengan Marinir. Saat itu dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto.
kita dirayu, ayo adik-adik keluar. Tapi kita bertanya, kita mau dievakuasi kemana? Karena Panglima Kostrad masih si dia. Takut juga kita jadi rumpor, ya kan? Tapi karena dijamin oleh Jenderal Soeharto, akhirnya kami berangsur-angsur pulang dikawal oleh marinir. Gitu kan. Nah, dari pengalaman sejarah 98, kalau rakyat bergerak, maka DPR itu lumpuh. Sekarang caranya gimana? Barisan itu dipimpin oleh Pak Jenderal Sunarko, ya kan? Saya udah berkali-kali, bahkan saya bahkan pernah dalam satu forum di Balairung Matra, ya Pak Jenderal. Saya bilang, Pak Jenderal, ayo angkat senjata. Kita pilihannya cuma mati, Pak. Laksanakan. Ayo, Pak Jenderal pimpin kita bawa senjatanya. Kalaupun kita akan ditembak oleh pasukan Parcok lah atau Parjo yang nggak jelas itu, ya udah kita mati bareng aja. Ayo. Kita ini sudah melewati suatu fase ketakutan yang teramat parah di zaman rezim Orde Baru, ya kan? Lalu ketakutan apa lagi yang harus kita apa ya? Nggak ada lagi lah. Udah kita nggak punya ketakutan lagi lah, ya kan? Negeri ini kalau dibiarkan 1 tahun lagi makin hancur, bos. Ada Pak Rito yang paham bagaimana laporan-laporan itu kita olah, Pak Rito ya, untuk bagaimana berjuang. Pak Rito juga banyak jejaring, Mas Eros banyak jejaring, Pak Narko banyak jejaring. Semua di sini punya jejaring. Kalau saja termasuk teman-teman wartawan ngumpul 10 orang aja per hari ini, jempol itu. Ya. Cukup. Ayo. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk organisasi kita ya. Baik, kita jeda sejenak. Kita berikan kesempatan kepada wartawan untuk bertanya. Ya, tolong sebutkan dari media mana, pertanyaan singkat dan ditujukan ke siapa, biar bapak-bapak ini jika ada ya. Oke, silakan. 1. Saya kasih 3 atau 4. 2 lagi. Oke, 2 dulu, silakan Pak. Mantan wartawan senior. Makasih. Pak Eros, PDIP kata Pak Dido tadi kan kuncinya ada di 3 tokoh ya. Salah satunya Ibu Mega. Tapi kita lihat Mbak Puan sendiri seperti itu gayanya. Oh iya, saya kader PDI. Ya, di sini banyak kader PDIP, saya tahu. Di sini banyak kader. Anda tadi bicara 98, saya wartawan yang di depannya. Kalau lihat tanaman saat itu. Intinya gini loh, tolong Ibu Mega, kalau memang suara PDIP, anggota PDIP sudah banyak menuntut, Anda harusnya maju. Kalau Anda maju, yakin SBY dan PS Pak Presiden pun juga akan ikut. Jadi jangan suara-suara anggota kader-kader PDIP, pendukung PDIP, Anda biarkan begitu saja. Terutama Anda kan cuma 1 Mas, ini bicara banyak. Jadi tolong Ibu Mega, kalau Anda memang bicara, Anda sendiri dari kemarin kita lihat resah, marah, tapi cuma segitu doang gitu loh. Jadi kalau mau, ayo saatnya ini, karena memang ini rakyat sudah banyak yang resah, banyak. Kebetulan saya wartawan hukum dan kriminal ya, saya tahu banyak banget rakyat yang bunuh diri gara-gara ekonomi, gara-gara kemiskinan. Jadi tolong Anda kalau punya nurani, seperti dulu kita tahu Anda bagaimana berjuang, saya juga udah tuli, jadi ingat banget saat itu. Tolong saatnya maju, insya Allah nanti Pak SBY dan Presiden Prabowo akan ikut. Jadi tolong Puan juga, janganlah Anda bermain-main, Anda udah cukup, inilah Anda sebenarnya ketua DPR, apalagi di DPR kita tahu PDIP kan suaranya yang paling banyak dari seluruh partai, dan PKS insya Allah akan ikut. Itu aja, terima kasih. Berikutnya Bung Mulyadi. Bang Edi Mulyadi, wartawan senior. Wartawan apa? Korban Jokowi 7,5 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Said bilang ada 3 orang yang berperan penting kalau mau memajukan kubu Fafa. SBY, Mega, Prabowo. Bang Said, ini ada orang habis gajian, kerja bulanan gajian, lewat Pak Uki malam-malam. Dirampok, Mas.
dirampok habis duitnya, lalu rampoknya ngasih 25.000 nih buat ongkos pulang. Lalu, nah persis ini saya mau ngomong. Lalu dia cerita dengan teman kantornya, gini-gini, oh rampoknya baik banget, gitu loh. Jadi ini Jokowi ngerampok Indonesia 10 tahun, lalu Prabowo bilang, hidup Jokowi, terima kasih Jokowi, gitu loh. Maksud saya begitu gitu loh. Jadi saya mau tanya kepada para senior yang saya hormati ini, bagaimana caranya bikin Prabowo siuman? Nggak perlu Mega, nggak perlu SBY. Kalau Prabowo siuman, bilang Sigit, Listio, kamu usut. Kalau nggak, kamu saya pecat sekarang. Burhanuddin usut, kalau nggak kamu sekarang. Tolong kasih tahu saya. Yang pertama, yang kedua, saya mau lanjut ke sini. Titiknya di mana? Kumpulnya di mana? Berapa orang? Biar Mas Narto kasih komando. Terima kasih. Selamat bertanya. Ya, saya beri kesempatan lagi 1 atau 2 wartawan yang ingin bertanya. Oke, kalau belum ada mungkin pertanyaan dijawab dulu ya Mas Eros, singkat sama Bang Said itu. Ada pertanyaan untuk Mas Eros terkait gini Pak, sebetulnya pertanyaannya jelas, cuman alamatnya untuk hari ini mungkin salah ya, karena saya pun mempertanyakan hal yang sama ya. Jadi Anda mungkin masih dalam suasana tahun 98 ya, ini tahun 2025 dan segala sesuatu sudah berubah ya. Kadang-kadang saya juga tidak mengenal partai yang saya dirikan juga gitu ya. Ya saya bertanggung jawab jelas, pasti, itu nggak usah khawatir. Bertanggung jawab aja itu diberikan dengan cara kita menyuarakan apa yang benar ya. Jadi kalau Mbak betul-betul meneliti ya, karena katanya memperhatikan ya, sudah pertanyaan itu nggak perlu lagi dipertanyakan, sudah dijawab dengan apa-apa yang dilakukan sekarang ini. Dan makanya saya pribadi ya saya maafkan aja si sepulannya, dia masih anak kecil, tidak ngerti sama sekali buat reformasi itu. Jadi kalau umpamanya sekarang kita perlu berharap banyak ya, yang dia dibesarkan dalam satu situasi seperti ini, mungkin salah alamat juga gitu ya. Dan saya juga mau aja ya, ayo kita kumpul mana permasalahannya, ayolah kita dengan tenang ya, coba kita menggalang itu. Sebab itu sudah banyak teriak-teriakan, sudah banyak dan datang, itu kenyataan ya. Makanya yang saya ingin adalah kesadaran kita bersama aja ya. Tanpa nanti mengatakan hanya 3 orang gitu ya, ya boleh aja bilang 3 orang ya, kalau rakyatnya nggak mau nggak bisa juga. Dan jangan juga terlalu percaya bahwa seolah-olah gambaran Pak dulu ya, jadi yang namanya PBB itu bukan satu entitas lagi, jangan salah gitu ya, bukan satu entitas seperti dulu ya. Begitu juga yang namanya aktivis sekarang juga bukan yang satu entitas, banyak emblemnya ya. Nah makanya melakukan yang namanya the new paradigm untuk ke depan ini perlu dipikirkan bersama. Teriakan-teriakan mengajak segala itu yang saya sudah bosan gitu ya, dan nggak pernah terjadi. Nah untuk itu mungkin lebih saya percaya bahwa satu penyelenggaraan atau pengorganisasian ya, yang lebih taktis dan strategis itu diperlukan. Dan saya rasa sudah juga menindailah omongan-omongan yang mari kita berontak gitu, ayo gitu. Saya sudah buktikan itu. Yang di sini bukti banyak bukti ya. Kita di lapangan dan membuktikan itu ya. Nah makanya sekarang yang saya ajak, sudahlah, jangan juga teriakan terus itu ya. Mungkin yang bisa kita perlukan sekarang pengorganisasian yang lebih keras dan lebih cerdas. Nah itu aja nggak bisa saya jawab. Jadi Pak, mohon maaf kalau saya mengecewakan, karena Anda masih melihat dan membaca cara membacanya gitu. Kacamatanya mungkin Mbak yang perlu diganti ya, karena objeknya sekarang sudah berbeda dan tidak bisa dikatakan apakah ada PDIP? Bisa menanyakan, ya ada, yang ada adalah Megawati gitu ya. Apa yang ada PDIP?
Kan tidak ada sebagai partai. Anda masih menghubungkan PDIP, Megawati, PDIP. Itu satu hal yang mungkin diperlukan untuk perundingan lagi, ya. Dan tidak semudah sesimpel itu kita melihat persoalan yang sangat pelik ini, sehingga saya takut nanti salah baca. Kita coba ya, maaf kalau nggak menyenangkan. Ya, Bang Saididu diminta membuat Prabowo siuman, gimana tuh? Saya tidak tahu apakah kebetulan setiap ada desakan kepada dinasti Jokowi langsung muncul Prabowo untuk membela, itu setiap. Contoh saat mau pelantikan penentuan menteri langsung menghadap ke Solo kan, karena saat itu bahwa isu bahwa menteri-menteri dari Jokowi out dan masuk PDIP, langsung Prabowo terbang ke Solo 13 Oktober menghadap Jokowi. Pada saat acara Gerindra di Sentul yang teriak hidup Jokowi, itu kan kejadiannya begini. Pada saat sampai sekarang Gerindra kan menentukan pengurusnya, karena saat itu Munas menetapkan bahwa Prabowo akan maju 2029. Info yang kita dapat, Jokowi marah karena mau anaknya, maka diobati dengan teriak hidup Jokowi. Pura-pura hidup ya, nggak tahu siapa itu beneran. Nah, yang ketiga, saat Bobi mulai disentuh dan sekitar ini di Medan, itu langsung menyatakan mari kita hormati Jokowi. Jadi memang saya nggak tahu, kalau kita tanya orang-orangnya menyatakan ini strategi, tapi ini memang strategi tikungan tajam yang sangat berbahaya, karena mohon maaf di sekitar Prabowo itu adalah orang-orang Jokowi, yang ada pendukung Jokowi 24 karat mungkin ada di ruangan ini. Nah, itu yang problem, Pak. Jadi menurut saya, ya saya setiap ini berdoa saja, ya Allah, bikin siuman Prabowo kembali ke jati dirinya. Musuh utama Prabowo adalah otaknya dipaksa keberlanjutan, tapi pikirannya itu adalah menyelesaikan paradoks Indonesia. Nah, itu kontradiksi terus dalam ini. Jadi saya hanya mengajak semua ini, mari kita sama-sama berdoa agar Prabowo jadi siuman dan lepas dari bayang-bayang Joko Widodo. Karena Joko Widodo betul-betul membuat kerusakan yang sangat berat, tapi Prabowo tidak pernah mengeluh atas beban itu. Coba kemarin waktu 24 Oktober kan menyatakan utang cuma 8.000 triliun. Tahu-tahu sekarang dibuka Menteri Keuangan menjadi 10.000 triliun. Berarti hanya sekian bulan bertambah 2.000 triliun. Artinya ini kau kerja duit Mulyono Mulyani, ya Mulyono Mulyani yang selalu dibangga-banggakan, itu menyembunyikan utang agar nama baik Prabowo Jokowi masih bagus. 2.000 triliun dalam waktu 2-3 bulan. Ini clear kali. Jadi, nah terus Pak Prabowo masih percaya Mulyani, masih percaya yang lain, sementara dia dikerjain. Jadi saya menganggap, ya Allah, saya tahu, saya berharap betul pemikiran Prabowo masih tetap patriotisme dan nasionalisme bergaya Rambo, malah saya katakan ultranasionalis, tapi hatinya janganlah terlalu maha pengasih kepada perusak negeri. Karena saya menyatakan Pak Prabowo sekarang walaupun pidatonya, mulutnya menyatakan berantas korupsi, ambil aset negara, tapi terlalu maha pengasih kepada para perampok. Terima kasih. Jadi jawaban saya, mari kita semua berdoa agar kembali Prabowo siuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu, karena teman-teman wartawan ini mesti tayang berita ini jam 6 nanti ya. Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, akan kita akhiri. Tapi saya beri kesempatan kepada perwakilan dari Purnawirawan TNI yang ingin menjadi penutup. Pak Fahrul, Pak Slamet,
Pak Deddy Budiman. Pak Sugiarto. Oke, Pak Sugiarto singkat kemudian ditutup oleh Pak Fahru Rosi ya. Oke. Tolong singkat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior yang kami hormati, kami tidak berkenan saran saja. Kita ketahui bersama 8 tuntutan itu dibatalkan, dimentahkan dengan PP Angkatan Darat bahwa itu bukan mewakili dari ini. Maka anehnya dari sekian banyak tidak ada satu yang protes, tidak ada yang counter. Pada kesempatan ini kami mohon dengan hormat, pimpinan tertinggi membuat surat kepada PPAD bahwa Anda bukan mewakili pensiun purnawirawan. Kenapa? Pada saat membicarakan tidak didampingi oleh PPAD, AL, PPAU. Ini yang pertama. Betul. Yang kedua, kami adalah pendiri FPPI, Forum Purnawirawan Pejuang. Tapi dengan adanya SKASO kami menyatakan bukan FPP, Forum Pejuang Prajurit. Kami nurut kepada beliau. Maka dengan hormat mohon yang mendirikan ada Pak Slamet, Pak Narko, kami ada yang kata dua saya tanda tangan. Tolong akte pendirian itu diubah apa yang saya dengan senior kami. Forum Purnawirawan Prajurit. Ini yang penting TNI. Jadi bukannya kemarin Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia. Tolong dirubah. Mengapa dirubah? Supaya ada tembusan apa yang disampaikan oleh PPAD tadi, dengan hormat ini dapat tembusan. Ternyata di KASO nggak ada. Saya nggak ada tembusan yang disampaikan kemarin, dibacakan itu, yang dibacakan tuntutan 8 tuntutan tidak mewakili. Sedih saya. Sedihnya apa? Tidak ada counter, tidak ada counter dari kita. Itu salah. Kenapa? Ilegal. Tidak ke Mabes AU tidak ada, Mabes AL tidak ada, bahkan di kita kan ada ketuanya Pak Narko yang tanda tangan itu, Pak Slamet AL-nya, Pak Narko dengan Pak Kifan Jen tanda tangan. Kami angkatan udara mewakili tanda tangan itu. Alat polisi tidak ada, hanya darat, laut dan udara. Yang terakhir, kami mohon dengan kesempatan yang baik ini, tolong surat resmi pada Presiden supaya dibangkitkan lagi perintah fungsi komando. Apa itu? Zamannya Pak Tarmizi Tahir. Siapa itu? Angkatan Laut menjadi Menteri Agama. Bintang fungsi ada 3. Bin Roh, bin ideologi dari kejuangan digemparkan di seluruh satuan. Tidak ada anak buah yang salah pimpinan. Nah ini saya menghadapi ini supaya muncul kembali di TNI. Bisa membayangkan seorang pimpinan partai mau Pancasila mau diganti jadi istilah diam saja Panglima TNI. Kasau dia diam saja. Ada yang berani apa yang dikatakan tadi Sumpah Prajurit apa Sabta Marga, kami warga negara kesatuan yang bersinikan Pancasila. Begitu Pancasila dibagi Trisila, Ekasila, tenang aja, diam saja. Nah, maka yang terakhir juga di samping bintang kewiraan Pak, kewiraan sungguh sangat mulia. Di dalam kewiraan itu, Masya Allah, ada yang namanya Polres Nusantara, Kedahan Nasional, Polsranas, Polres Hadika berapa? Bintang. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke Bu, Purnawirawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebetulnya tidak ahli dalam politik, tidak ahli dalam segala macam, tapi saya terpanggil hati nurani dengan niat negara kita Ibu Pertiwi yang sakit ini. Jadi terpanggil ikut berjuang dengan Pak Sunarko, dengan rekan-rekan semua yang senior ini. Sudah berbagai upaya dari dahulu sejak pensiun berusaha, terakhir dengan surat itu, dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Slamet. Jadi kita harus ada suatu aksi, suatu tindakan yang merupakan perkumpulan dari berbagai elemen bersinergi antara purnawirawan, masyarakat, kemudian
ulama, kemudian akademisi untuk menyuarakan ini, untuk berjuang kalau perlu memang kita seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Slamet Subianto untuk menduduki, kemudian supaya waspada juga, karena kan kalau kita tahu bahwa komunis itu menghalalkan berbagai cara, tidak menutup kemungkinan ada rencana Prabowo akan dihabisin, jadi tidak menutup kemungkinan. Jadi daripada ini, jadi harus sesegera mungkin kita melakukan suatu aksi. Jadi kita ini merupakan suatu ikhtiar yang daripada diam, karena kan sebagaimana yang disampaikan oleh ulama Buya Hamka, kalau melihat kezaliman di depan mata, kalau kamu diam saja, pakailah kain kafan. Nah, makanya kami ini sekalipun apa yang semampu saya ikut berjuang dengan bapak-bapak semua di sini untuk demi tegaknya NKRI, demi NKRI tetap berdiri, tidak dikuasai oleh komunis, tidak dikuasai oleh Cina. Terima kasih. Semangat merdeka. Intinya kita bangunkan Prabowo agar siuman, betul, bahwa ada musuh dalam selimut yang bernama Gibran. Semoga diberikan rahmat ya, hidayah. Pak Fahrul Rosi, monggo kita tutup acara ini. Baik teman-teman sekalian, kami Purnawirawan yang ikut tanda tangan atau yang maju di depan tanda tangan merasa sangat bangga dengan dukungan-dukungan yang luar biasa ini. Tapi memang kita tidak boleh gelap mata mengambil keputusan dengan cepat, karena kita tahu juga mereka juga melakukan sesuatu pancingan-pancingan supaya kita melakukan sesuatu yang salah gitu ya. Di dalam TNI kadang-kadang begini, kalau yang membuatkan statement itu katakanlah bintang 2, kalau dibantah oleh bintang 4 seneng banget dia, naik daun dia. Jadi kita pun ngatur strategi. Jadi kalau yang ngomong itu gitu coba, ya sama aja, mohon maaf ya. Ada yang orang sana yang bintang 4, wah kalau bukan macam-macam. Kalau yang nanggapi ya diserang bintang 2, dia diem, dia malu, dia udah. Jadi ada juga strategi seperti itu. Tapi kembali kita juga senang, kami semua tidak pernah redup untuk memperjuangkan ini. Mungkin saya sarankan mungkin ada semacam board gitu ya, antara teman-teman di Purnawirawan dengan teman-teman yang dukung di luar untuk merumuskan langkah-langkah gitu ya, langkah-langkah yang komprehensif. Saya kira bagus sekali itu ya. Macam kata nanti malam katanya pun ada juga itu, ada udah wawancara, kita mengusulkan Pak Narko, karena Pak Narko ini punya pengalaman banyak di bidang itu, dan kemudian sudah punya nama, dan kemudian banyak tahu tentang kelompok-kelompok sana itu. Biasa kalau Pak Narko ngomong nggak banyak ngomong, karena dia bilang lah kau, aku udah tahu kau gitu ya. Nah, kalau saya kebetulan beda satuan dengan orang sana umumnya itu. Jadi kalau saya ngomong yang ada sesuatu yang bilang kamu seolah-olah malu, mana tahu itu yang tahu ya. Tapi kalau Pak Narko yang ngomong, orang diam itu, karena Narko. Tapi saya setuju bahwa memang semangat kita nggak pernah berhenti, dan saya bahagia sekali kalau teman-teman media terus menyebarluaskan ini, bahwa memang semangat kita tidak pernah berhenti untuk menurunkan Gibran, bukan karena kita benci sama dia, tapi kita pikir masa depan bangsa ini sudah sangat terancam gitu. Kembali terima kasih banyak atas upaya ini. Saya sarankan nanti mungkin selesai ini boleh dibuat tim kecil untuk merumuskan board untuk kita mengambil langkah-langkah yang efektif bagaimana ke depan. Terima kasih. Baik, taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua, dan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Acara ini berjalan efektif, dan pasti siapa ya teman-teman wartawan akan mengerebut Bapak-Bapak untuk bertanya yang dalam dunia jurnalistik doorstep. Terima kasih. Doorstep. Ya, di depan DPR dia tuh pernah digebukin ya. Sudah mulai ada nggak jelas, katanya ini wapres terbaik sepanjang sejarah. Waduh, ini benar-benar menyesatkan. Kita tidak mungkin mempertaruhkan bangsa ini untuk orang yang tidak jelas, dan masih banyak lagi tadi saya juga sebutkan beberapa yang mendukung pemakzulan, termasuk apa? Soal fufafa, soal indikasi korupsi, soal ketidakmampuan, dan akun follow dia, akun Instagram dia tuh memfollow akun judi online. Benar-benar sebuah tindakan yang sangat tidak pantas dan tindakan sangat memalukan dari seorang wakil presiden. Saya kira itu.
kan Polda memanggil Mas Dok untuk lanjutan kasus yang ada di Polda. Itu kemarin kan sempat Ya, oke. Jadi nggak apa-apa, ini soal lain. Hari ini kebetulan saya memang hadir di sini, tidak di Polda Metro Jaya. Kenapa? Saya Dr. Rismon yang hari ini ada di Pasar Pramuka, kemudian Dr. Tifa yang hari ini lagi ada di tempat lain. Kami siap 11.000 triliun persen untuk hadir sebenarnya. Tapi atas rekomendasi dari para kuasa hukum kami, karena apa? Satu, ya mereka-mereka yang lapor ini, yang klarifikasi sekarang sifatnya undangan. Undangan klarifikasi tidak ada pro justisianya, dan mereka-mereka itu tidak terkait langsung dengan korban atau tidak terkait langsung dengan pelapor, yaitu tidak terkait dengan Joko Widodo. Jadi ini laporan-laporan dari orang-orang yang tidak punya legal standing. Ngapain kita datang? Kemudian tidak ada lokusnya, tidak ada tempusnya dalam surat itu, sehingga kami disarankan untuk tidak perlu hadir. Makanya saya pun hadir membersamai para Purnawirawan TNI, dan itu sikap kami terhadap Polda Metro Jaya. Tolong lebih profesional, tolong lebih presisi kalau proses pengaduan dari masyarakat, pengaduan yang tidak ada legal standingnya, pengaduan yang tidak ada siapa terlapornya, pengaduan yang tidak ada tempusnya, tidak ada lokusnya, nggak usah diprotes. Apalagi ini terbaru, ya tidak perlu hiraukan orang-orang atau termul-termul yang hari ini saya dengar melakukan demo bayaran di Polda Metro Jaya. Ya ngapain aja mereka itu? Gitu. Mereka jelas betul kata dikumpulkan dari berbagai pelosok Nusantara. Jelas betul kalau itu bayaran. Ya, terima kasih. Ya, oke, terima kasih.